Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qabla kulli syai'in hayya bina nazkurullah ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadhihi as-sabah al-mubarakah insyaallah. ثم نسلم ونسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن صائم ليس له من صيامه إلى الجوع والعطش. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarram bil muhtaram yang sama-sama kita muliakan, kita harapkan keberkahannya pada Mudirul Ma'had Darul Islah selaku ayahanda pimpinan pondok pesantren. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, disehatkan badannya dan disehatkan kepada keluarganya, dan diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita muliakan para tuan-tuan guru, para asatidzah yang hadir pada pagi hari ini maupun yang tidak hadir. Kita doakan mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umurnya, disehatkan rezekinya, diberikan kelancaran dalam urusannya, dan diberikan keistiqomahan dalam mendidik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya muliakan, yang saya cintai pada pagi hari ini, teman-teman seperjuangan, rekan-rekan santri yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu kita melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil akhir kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasanya, akan tetapi ia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaganya. Sempurnanya orang berpuasa ialah orang yang menjaga anggota tubuhnya untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menjaga mata untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan mulut tidak mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, dan juga telinga untuk tidak mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Terlebih-lebih lagi di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun yufattir nasaim, al-kadhibul ghibatu wan namimatu wan nazaru bi syahwatin wal yaminul kadhibatu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 hal yang membatalkan pahala puasa kita. Yang pertama, al-kadhibu, berbohong atau dusta. Dusta yaitu mengkhabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kita sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdusta. Terlebih-lebih lagi di bulan suci Ramadan. Apabila kita berdusta di bulan suci Ramadan, maka seketika itu hilanglah pahala puasa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kadzdzaba al-'abdu kadzbatan taba'ada anhu al-malaku milan natna ma ja'a bih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, seorang hamba berbohong satu perkataan saja, maka berjauhlah malaikat daripada dirinya sejauh 1 mil, karena busuknya bau yang timbul daripada dirinya atas sebab dustanya.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, seorang hamba berdusta satu perkataan. Kata Rasulullah nggak banyak, hanya satu perkataan. Maka seorang hamba dirinya menimbulkan bau busuk atas sebab dustanya. Maka kita sangat dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdusta, terlebih-lebih lagi di bulan suci Ramadan. Maka bisa menimbulkan bau busuk yang timbul daripada diri kita sebab dusta kita. Dan yang kedua gibah. Wal ghibatu. Gibah yaitu seperti ia mengatakan, si fulan tampangnya berjalan, bular matanya, fasik, fakir, kikir, dan pendek pakaiannya, dengan maksud merendahkan derajat seseorang. Dengan maksud merendahkan derajat seseorang. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dan ay yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayitan." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah mencela akan setengahnya, karena inginlah ia memakan bangkai daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Maka kata Allah, janganlah kita menggibah, karena dosanya orang yang menggibah sama seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati. Nauzubillah min zalik. Kita tidak ingin memakan bangkai, jangankan bangkai, nasi yang sudah basi saja kita tidak ingin memakannya. Dan yang ketiga wan namimatu. Dan yang ketiga wan namimatu, mengupat. Mengupat yaitu mengacurkan perkataan dari satu kepada yang lainnya sehingga menimbulkan permusuhan atau perpecah belahan di antara persaudaraan. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang dikasihi oleh Allah adalah orang yang kasih mengasihi kepada saudaranya, dan orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengacurkan perkataannya dari satu kepada yang lain sehingga menimbulkan perpecah belahan di antara persaudaraannya dan menimbulkan permusuhan. Maka sifat ini haruslah kita jauhi, karena bisa menimbulkan kerugian kepada diri kita dan kepada orang lain. Dan yang keempat, wazanna bi syahwatin, melihat dengan syahwat. Di bulan suci Ramadan, janganlah sekali-kali kita melihat dengan syahwat. Apabila kita melihat dengan syahwat, maka seketika itulah pahala puasa kita hilang. Dan yang kelima, wal yaminul kadzibatu, mengucapkan sumpah palsu. Di bulan suci Ramadan juga sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan sumpah palsu. Karena apabila kita mengucapkan sumpah palsu, maka seketika itulah pahala puasa kita juga hilang. Dan ada seorang ulama besar yang kita kenal gelarnya sebagai Hujjatul Islam, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, mengatakan ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama, puasa awam. Yang kedua, puasa khusus. Dan yang ketiga, puasa khusus di atas khusus. Dan yaitu puasa awam. Puasa awam ialah puasa yang hanya sekadar menahan rasa lapar dan dahaga dan menahan syahwatnya seperti puasanya kita. Dan beda dengan puasa khusus. Puasa khusus ialah puasa yang sebagaimana yang dilakukan kepada orang-orang saleh. Dia bukan hanya mempuasakan dirinya daripada menahan rasa lapar dan dahaga dan menahan syahwatnya, bahkan dia mempuasakan anggota tubuhnya.
Dan yang ketiga, puasa khusus di atas khusus. Puasa khusus di atas khusus ialah orang yang mempuasakan dirinya dari menahan lapar dan dahaga, bahkan dia juga mempuasakan anggota tubuhnya dan mempuasakan hatinya daripada pemikiran duniawi. Dan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Yang benarnya datangnya dari Allah, yang salahnya dari saya sendiri. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.